setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kekayaan kita, sekuat apapun fisik kita, tanpa pertolongan Allah celaka. Celaka. Kenapa Pak? Lihat dalam hadis kunci, kullukum dolun illa man hadaitu. Semua manusia itu sesat kecuali aku yang beri petunjuk. Tidak sedikit orang yang memiliki ilmu setinggi langit, gelarnya sampai berendel, gelarnya sampai berendel. Tapi kalau Allah tidak kasih bimbingan, Allah tidak kasih hidayah, itu ilmu yang setinggi langit malah merusak umat. Awas, ilmu itu bukan tujuan akhir, cuman ilmu merupakan jembatan. Kita bisa membedakan salah, bisa membedakan benar, itu karena ilmu. Tetapi hidayah tidak sama dengan ilmu. Kalau ilmu bisa memberikan perbedaan, tapi kalau hidayah menuntun terhadap tujuan, itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jahsahara muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Al-ayah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga, mudah-mudahan beliau selalu dipelihara dan dibimbing, dibina, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Dan Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Ustadz kita Bapak Ustadz Taufik sekeluarga, mudah-mudahan beliau dipelihara dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dan juga dibina sehingga selamat dunia dan akhirat. Para asatid, para sesepuh dan penisepuh, itu Bapak Nurdiantoro dan juga para hujat yang lain, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparat setempat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, beserta jajarannya yang sangat saya hormat. Mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mata panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah memelihara kita, Allah membimbing kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sebab bapak-bapak, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kekayaan kita, sekuat apapun fisik kita, tanpa pertolongan Allah celaka. Celaka. Kenapa Pak? Lihat dalam hadis kunci, kullukum dolun illa man hadaitu. Semua manusia itu sesat kecuali aku yang beri petunjuk. Tidak sedikit orang yang memiliki ilmu setinggi langit, gelarnya sampai berendel, gelarnya sampai berendel. Tapi kalau Allah tidak kasih bimbingan, Allah tidak kasih hidayah, itu ilmu yang setinggi langit malah merusak umat. Awas, ilmu itu bukan tujuan akhir, cuman ilmu merupakan jembatan. Kita bisa membedakan salah, bisa membedakan benar, itu karena ilmu. Tetapi hidayah tidak sama dengan ilmu.
Kalau ilmu bisa memberikan perbedaan, tapi kalau hidayah menuntun terhadap tujuan, itu hidayah. Kita bisa benar, kita bisa selamat sebab hidayah. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, baca sejarah. Baca sejarah. Siapa yang sebanding dengan Fir'aun kehebatannya? Usianya 650 tahun, badannya, fisiknya bukan main, kekuasaannya, kekayaannya, bala tentaranya, nggak ada yang nyamain di dunia itu. Siapa itu Fir'aun? Tapi karena oleh Allah dilepas, tidak dipelihara, oleh Allah tidak dibina, oleh Allah tidak diberi hidayah, maka Fir'aun hancur dan hina lebih dari siapapun. Makanya orang mau sombong kayak apa ya, lu baru begitu kagak terukir lo dalam Quran. Di Quran itu yang terukir, kalau soleh, soleh amat soleh, kalau jahat, jahat amat jahat. Itu terukir dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa Kalamullah, bagaimana Nabi Adam Abul Basar, semuanya terukir dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang sangat soleh, pilihan Allah. Siapa orang-orang yang sangat jahat? Abu Jahal, Namrud, Fir'aun, itu ada dalam Quran. Qarun yang terkaya ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita mau banding tentang kehebatan, siapa yang bisa nyamain Fir'aun? Tapi ujung-ujungnya kalau Allah tidak pelihara, hinanya lebih dari siapapun. Malahan menurut cerita sampai sekarang Fir'aun itu masih ada, masih ada, berbentuk batu, suatu kehinaan. Setiap orang mencela, setiap orang mencaci. Dulunya setiap orang memuji, dulunya setiap orang kagum, saking kekuasaannya dan pengaruhnya, kekayaannya, kekuatannya. 650 tahun Pak, boro-boro sakit, pilek aja nggak pernah, pilek aja nggak pernah. Maka dia pantas, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Kata siapa? Kata Fir'aun. Tapi kalau Allah siksa. Makanya bapak-bapak tolong mikir kita ini. Umur udah 60, kalau mah diberi jatah 63, tinggal 3 tahun lagi. Banyakan yang udah dipakai daripada yang belum dipakai. Mau nyari apa? Pengen dipuji sama siapa? Pengen upah apa? Andai kata kita jadi penjilat, selalu mencari perhatian dari orang, lalu diberi sama orang. Andai kata itu orang memberi, belum tentu kemakan. Umur kita keburu habis. Kita menjadi penjilat, ingin punya kedudukan, belum duduk dalam jabatan, keburu ajal datang. Karena umur kita, kalau menurut hitungan matematika, banyak yang udah dipakai daripada yang belum dipakai. Coba renungin. Hanya satu tujuan kita sekarang. Gimana caranya mendapatkan petunjuk dari Allah? Gimana caranya supaya kita dibimbing, dibina oleh Allah? Memang harus dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu tinggi tidak dapat menyelamatkan kalau Allah tidak bimbing. Tidak sedikit orang yang banyak ilmu malah ngelabui orang bodoh. Orang pintar malah minterin, membingungkan orang bodoh. Kenapa? Gak ada hidayah, gak ada petunjuk. Hadirin kaum muslimin, kita berkumpul di tempat ini gak ada tujuan kecuali cari rahmat dan ridho Allah, ingin dibina, ingin dibimbing, ingin dipelihara oleh Allah. Ini bukan sekadar doa. Kalau doa mah jelas kita tiap hari tiap malam itu mengucapkan ihdinas siratal, artinya minta petunjuk, minta bimbingan. Tapi tidak cukup dengan doa, harus ada ikhtiar.
melangkahkan kaki ke tempat ilmu, melangkahkan kaki ke tempat silaturahmi, nanya kepada orang yang tahu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyalah ke orang-orang yang ahlinya kalau memang kita tidak paham. Bapak-bapak jamaah, bersyukurlah, bersyukur sampai saat ini, sampai detik ini Allah bimbing kita. Kita duduk di tempat ilmu ini bukan sekedar pengen punya ilmu, pengen paham terhadap ajaran agama, bukan. Puncaknya mah kita pengen diridhoi Allah, pengen dibimbing oleh Allah, pengen ditunjukkan oleh Allah. Sebab kata Allah, kullukum dalun, kalian semuanya sesat. Jangan marah kita dibilang sesat. Tidak ada istisna, ada kalimat istisna, yaitu mustatna alaihnya petunjuk. Kullukum dalun illa man hadaitu, semuanya dalam keadaan sesat kecuali aku yang beri petunjuk. Maka yang diberi petunjuk oleh Allah tidak sesat. Apa kata Allah? Fastahduni, maka segera minta petunjuk. Jawab lagi itu kalimat, ahdikum, ahdikum, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Jadi kita ini ada ikhtiar. Siapa tahu dengan duduk di tempat ilmu ini Allah turunkan pertolongan kepada kita. Siapa tahu dengan melangkahkan kaki menuju tempat ilmu Allah berikan kekuatan. Sebab hidayah itu nggak ada yang tahu dari mana turunnya, dari mana datangnya, ke siapa nemploknya. Yang jelas yang punya hidayah Allah, bukan Nabi. Cuma Nabi diberi izin untuk menerangkan semuanya. Boro-boro ke yang lain, ke keluarganya aja Nabi tidak diizinkan beri petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, engkau tidak diizinkan memberi petunjuk kepada orang walaupun itu orang yang sangat kau cintai. Urusan petunjuk punyaku, dan yang diberi petunjuk urusanku. Kamu tidak berhak. Nabi kan sampai sedih ketika Abu Lahab mati tidak bawa iman. Ya amku la ilaha illallah, ya amku la ilaha illallah. Tetap baik nggak mau. Sedih Nabi. Kenapa ya? Walaupun bagaimana orang itu pernah memberikan kebaikan. Ketika Nabi dilahirkan, paman Nabi itu ada yang sampai motong ontak, saking gembiranya punya keponakan laki dari Quraisy, turunan Quraisy. Tapi kenapa udah menjelaskan agama tidak mau, tidak beriman, ya? Itulah maka pantas Nabi berdoa dalam hadis riwayat Abu Mansur Az-Zailani. Riwayatnya gitu. Bisa kaget tuh doa. Allahumma la taj'al li kafirin alayya yadan yuhibbuhu qalbi. Saya pas begitu tahu itu paha artinya kaget. Apa ini maksud doa? Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai orang kafir itu memberikan kebaikan kepada saya. Itu kata Nabi. Tolong ya Allah, jangan sampai itu orang kafir memberi kebaikan. Kan rata-rata secara umum doa, ya Allah mudah-mudahan orang kafir jangan berbuat jahat ke kita, kan gitu. Tapi itu doa lain loh. Ya Allah jangan sampai orang kafir itu berbuat kebaikan kepada kita. Nantinya ada efeknya. Yuhibbuhu qalbi. Kalau itu orang kafir berbuat kebaikan kepada kita, kita akan terpincut, kita akan tertarik, tertanam di hati rasa suka dan senang kepada orang kafir itu. Coba Bapak perhatiin, kalau kita belanja ke orang kafir, belanja ke orang Islam, ke orang Islam dagangannya kurang puas. Kalau ke orang kafir belanjaannya, dagangannya memuaskan, pasti Bapak itu ada pujian. Ternyata belanja mendingan ke orang kafir ya. Orang kafir itu proporsional. Padahal proporsional itu di luar garis. Kita semuanya sebesar apapun perbuatan, sekecil apapun perbuatan, ada nilai ibadah.
Makanya kadang-kadang kalau nggak petunjuk dari Allah, siapapun dia buta. Coba bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, itu teh jelas jalan Allah, cari ridho Allah. Tapi kan Allah memberikan saran, Allah memberikan bimbingan. Ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai tersentuh api neraka. Itu teh ada sebagian tafsir begitu, begini, ngejaga keluarga, ngejaga tetangga. Gimana supaya tetangga berbuat dosa, bantu sama kita. Kalau tetangga lapar, dibantu sama kita. Kalau nggak dibantu sama kita, dibantu sama orang kafir. Minimal dia fasik, maksimal dia murtad, karena ikut dia. Nah, kita semua membangun masjid, membangun musola, membangun, ya kalau rumah mah bukan tempat ibadah, cuman jadi ibadah nantinya. Ini bangun masjid aja, ada dua dagangan kafir, dagangan muslim, tetap cenderung belanja ke orang kafir. Padahal kalau kita belanja ke orang muslim, itu secara tidak langsung mengangkat derajat dan membantu kemajuan kehidupan orang muslim. Nyampe gak pikiran kita ke situ? Nyampe gak dakwah kita ke situ? Sebab segala tindakan apapun di umat muslim itu bernilai ibadah. Kalau kita ngasih ke tetangga, belum tentu. Belum tentu. Sebab ada kalau dikasih tersinggung, enggak dikasih kita kapan berbuat baik. Tapi kalau kita dengan cara membeli dia, cara memberi dagangan dia, maka kita termasuk orang yang ikut andil memajukan dia, karena dia sebangsa, seiman, seislam. Wallahu akbar. Itu dalam hadis itu riwayat Abu Mansur Az-Zailani, itu ternyata sangat meluas. Itulah kekuatan di bangsa. Sampai sekarang terjadi kan di Malaysia, perusahaan orang kafir hampir gulung tikar karena warga muslim itu bebelot kepada siapa? Kepada bangsa yang seiman seislam, tidak terpengaruh dengan iming-iming diskon apapun, tidak terpengaruh. Kenapa? Ini yang kuat. Tapi kalau kita udah duluan ditanam budi beda loh. Hutang uang, hutang budi beda. Kalau hutang uang bisa dihitung, dibayar. Kalau hutang budi ke bawah mati. Saya tahu itu orang salah, tapi saya nggak enak. Dia itu pernah berbuat baik ke saya. Itu apa tuh? Hutang apa itu namanya? Hutang budi. Maka doa Nabi itu saya kaget. Allahumma la taj'ali kafirin alayya yadan yuhibbuhu qalbi. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai orang kafir diberi kesempatan berbuat baik kepada saya, nanti saya akan terpincut, nanti saya akan termengah-mengah dengan kebaikan dia, muji-muji dan bangga, juga maksimal mempengaruhi orang supaya datang ke dia. Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan bapak-bapak selalu kita ini diberi nur keimanan, nur hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ada dalam doa, Allahumma nawwir qalbi binuril hidayah. Ya Allah, terangin hati kami, terangin, sinari hati kami dengan petunjukmu, bisa membedakan mana yang harus diperbuat, mana yang harus ditinggalkan. Apalagi di bulan ini, Pak. Bulan apa ini? Bulan Muharram. Bahkan Muharram sekarang ini dekatan dengan sejarah nasional, yaitu bulan Agustus. Allahu Akbar. Kenapa Pak di bulan Muharram disebut Yaum Asyura? Li'anna Allaha akrama jama'atan minal anbiya. Karena Allah memuliakan 10 atau golongan para nabi. Nabi Adam diciptakannya dan juga diangkat khalifah bulan Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari laut bulan Muharram. Apalagi Nabi Ayub sembuh dari segala penyakit bulan Muharram. Sampai Nabi Ayub sama istrinya, ya, bukan orang lain lah sama istrinya. Makanya mental kita ini yang dihadapi
ngadepin keluarga, ngadepin anak, ngadepin istri, ngadepin tetangga, ngadepin teman, ngadepin konsumen. Itu Nabi Ayub diledek seolah-olahnya sama apa? Seolah-olah dituntut, ditekan sama istrinya. Bapak, kalau bahasa kita nih, bapak teh dulu teh seorang dermawan, punya pabrik, punya karyawan, seluruh lapisan masyarakat merasa diangkat dan diberi kehidupan oleh bapak. Kalau hitung jasa udah nggak kehitung. Bapak teh orang soleh, bapak teh ahli ibadah kepada Allah saya tahu, ibadah kepada sesama manusia bapak saya tahu, bapak itu hebat. Coba atuh ngedoa, pasti bapak diijabah. Itu kata istrinya, ngebujuk Nabi Ayub. Nabi Ayub senyum. Bu, ingat enggak, aku beratus-ratus tahun diberi hebat, diberi jaya, diberi kaya, diberi sehat. Baru beberapa minggu kita dicoba ujian ini. Ya tapi kan fatal ujiannya, pabrik dibakar, rumah dibakar, anak mati semuanya, kekayaan gak ada total, badan busuk. Kan ini akibatnya bukan main, sampai jalan aja aku yang gendong. Kata siapa? Apa? Saking parahnya Nabi Ayub tuh, busuknya itu seluruh badan. Hanya ini doang, hati yang gak kenapa, belatung. Kalau mau ke air, digendong dulu mana Nabi Ayub, apa istrinya? Digendong, lalu di atasnya, di atas batu ditaruhin apa? Daun pisang. Kan daun pisang itu mengandung jadilin kan? Mengandung jadilin sehingga tidak bisa nempel ke apapun. Itu daun pisang. Nabi Ayub itu dia taruh di atas batu, batunya diantarin dulu pisang, lalu didudukin. Karena kalau nggak pakai daun pisang, itu bekas korengnya, bekas busuknya nempel di batu. Begitu bangun, copot itu tuh. Nah kayak orang korengan gimana sih? Kata Nabi Ayub, iya, aku tahu Allah tuh pasti ngabulkan, pasti memberi dan Allah Maha mendengar. Tapi sabarlah dulu, sabarlah dulu. Aku malu, ratusan tahun aku sukses, ratusan tahun aku berhasil, ratusan tahun aku bahagia, bisa membantu tetangga, bisa memberi pekerjaan ke seluruh lapisan masyarakat. Kata istrinya sambil senyum, iya tapi yang paling capek siapa? Mau sholat aku gendong, mau ke air aku gendong. Kata Nabi Ayub, iya. Coba kena perempuan mah Pak, jangan segala digede-gedein, cukup iya aja. Iya. Pak ini belum beli ini, iya. Ntar dia udah lupa mah lupa. Pak itu kuali udah mulai jelek, ya. Mulai masih bisa dipakai, mah pakai dia dulu. Pas rusak kuali Pak nggak bisa kuali ini, udah bakar aja, bakar garang. Bisa nggak ke istri begitu? Nggak bisa Pak. Kita ini kadang-kadang tipenya tipe penakut perempuan. Takut walaupun barang haram yang penting perempuan senang, padahal hakikatnya perempuan diberi uang. Perempuan itu, anak itu dikasih racun. Pak pengen Pak pengen ya karena ingin memuaskan beli walaupun hasil korupsi. Ya Allahu Akbar, enggak dipikir yang diberikan ke anak itu barang haram. Kata Nabi Ayub, Bu, kita ini dari dulu dilatih enak, dididik enak, tapi kan kita alhamdulillah nggak pernah berhenti ibadah. Nah apalagi sekarang ini diberi cobaan harus lebih dekat kepada siapa? Orang lagi senang aja kita bisa ibadah, bisa syukur, bisa mendekatkan diri, apalagi lagi susah. Kan rata-rata secara akal sehat orang yang bisa dekat kepada yang pemberi itu ketika apa? Ketika susah, karena pengen diberi. Sebab kalau udah diberi kadang-kadang lupa kepada sang pemberi. Bener gak? Coba Pak, rata-rata nih yang rajin ke masjid orang kaya atau orang miskin? Rata-rata orang miskin. Kenapa? Ya kali ini dengan rajin ke masjid, rajin ngaji, Allah beri rahmat, Allah beri barokah, Allah lepaskan segala kesulitan dari segi kehidupan, ekonomi. Kalau orang kaya kan gak begitu berharap begitu, emang udah serba cukup. Allahu Akbar. Udah istri terus ngomong,
Kata Nabi Ayub, udah Bu, siap-siap aku mau ke air. Pas bulan Muharram tuh, tanggal 10. Ya udah, digendong dia bersama sama istrinya, digendong tuh Nabi Ayub, dibawa ke tengah kali. Begitu nyampe ke tengah kali, apa kata Allah? Ayo, urkud birijlika. Ayo, gejugan kakimu. Gitu. Istrinya nggak tahu gitu. Hanya Nabi Ayub yang mendengar itu. Hanya Nabi Ayub yang bergerak hatinya dengan wahyu itu. Allahu Akbar. Begitu kakinya digejugin di dalam kali itu, rontok semua penyakit, sembuh total. Lah istrinya nangis itu. Allahu Akbar. Kalau Allah udah menunjukkan kekuasaannya, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau menurut proses dokter mah sebulan atau setahun, belum pemulihan kulit, belum ini memperbaiki pori-pori dan lain-lainnya, nyambung saraf-sarafnya. Ini total seketika. Bulan Muharram tanggal 10, maka bulan Muharram ada yang disebut Yauma Asyura. Yang paling indah nih Pak. Saya suka seneng ke orang jamaah tabligh. Saya ini tidak bisa dan belum bisa ngikutin jamaah tabligh, tapi saya sangat mencintai. Kenapa? Ada hadis, ayyu sayyin ahabu ilallah man akala fi maidatin wahidatin min abihi wa ummihi wa auladihi. Tidak ada sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu orang yang makan dalam satu nampan, suaminya, istrinya, anaknya, ngumpul ngeriung. Kenapa? Di situ ada rahasia. Yaitu kekuatan, kesehatan, kenikmatan, keberkahan. Pantes para habaib ngelihat di Kuitang, ngelihat di mana yang namanya habaib itu jarang sepiring saling sepiring, tapi sepiring berempat, sepiring berlima itu nampak. Coba bisa nggak Bapak menjalankan di rumah begitu? Kalau sama tetangga mungkin karena ada kupat covid begini nggak bisa. Baru makan sepiring sama tetangga, deket aja harus pakai jarak, deket aja pakai apa? Pakai masker. Cobalah sama anak bini mah begitu. Makanya saya ingat, berarti ulama-ulama dulu lebih nguasai. Di santri itu nggak ada yang punya piring. Santri itu tempat makannya eblek, nampan, atau daun pisang. Kalau kata kita mah botran. Itu subhanallah. Itu sore itu hadisnya. Kalau bisa coba. Lah kita mah boro-boro, apalagi zaman sekarang. Bapaknya makan di depan TV, anaknya di balkon, benihnya beda-beda. Coba orang tua dulu mah punya anak 10, 9 udah ngeriung mau makan nih, 1 lagi belum ada, belum mulai baca bismillah. Karena yang 1 lagi belum apa? Karena apa? Itulah yang membawa kekuatan, membawa kesehatan, menurunkan rahmat, dan juga membawa kekuatan fisik. Allahu Akbar. Nikmatnya coba lain. Makan perorangan dengan makan bareng-bareng, nikmatnya beda enggak? Kalau enggak tanya tuh ke jamaah tabligh. Jamaah tabligh tuh enggak pakai piring satu-satu, tapi pakai apa? Pakai nampan. Bekas jari orang dimakan orang, bekas jari orang kemakan kita, semuanya, bahkan saling seret tuh nasinya. Subhanallah. Jadi kulit jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi kekuatan dalam tubuh kita. Kenapa? Rahmat, barokah. Tanpa kalau saling mempercayai orang itu timbul kenikmatan. Kalau saling mencurigai orang boro-boro nikmat, jember mah iya. Benar gitu kan? Kalau kita mencurigai orang, itu orang penyakitnya jangan-jangan nular loh. Lalu bisa. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Karim. Coba tanamkan kebersatuan. Apalagi pada saat ini banyak orang yang mengikuti saran dan fatwa ulama dan juga perbuatan para ulama, yaitu dengan ada lebaran anak yatim.
santunan anak yatim. Cuman sayang banget tuh yatim lebaran makannya setahun sekali. Enaknya setahun sekali. Ya kalau bisa mah tiap minggu, tiap bulan, ya. Dan juga jangan yatim doang, doa apa? Dan di Quran juga tidak mutlak yatim. Di Quran juga fakir miskin baru yatim. Malah yatim belum tentu miskin. Kalau miskin malah lebih yatim. Bener gak? Bapaknya direktur, punya ruko 15, mobil 2, geletuk mati. Itu anak jadi apa? Tapi nggak melarat kan? Enggak kan? Ada ditinggalnya. Tapi kalau orang miskin, walaupun bapaknya ada, bapaknya, emaknya ada, orang nggak punya apa-apa. Deritaannya deritaan mana? Sedihnya sedihan mana? Makanya awas amal kita. Niatnya bagi anak yatim, ada bukan yatim, jangan diusir, jangan ditolak. Malah kita ini batal amalnya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan membatalkan sedekah kamu dengan menyakiti dan juga ngungkit-ngungkit. Hati-hati. Sampai ini di kitab Najatul Majalis ada ini, ada hikayat. Ja'a fakirun, telah datang orang fakir, ilal hukama, ilal hakimi ke hakim. Apa kata orang fakir? A'tini sayaan lillah bihaq bihadal yaum, bihaqi hadal yaum. Tuan hakim, dengan keagungan ini bulan Muharram, dengan keagungan yaum Asyura, tolong ya, karena Allah saya bagi, entah dibagi makanan, entah dibagi uang buat beli makanan. Ini mah bukan minta karena apa? Keagungan bulan ini, bulan Muharram. Itu hakim melengos, nggak mau dengar omongan dia. Pergi ya hakim. Cuma ada Nasrani dari jauh ngeliat. Itu tega hakim. Padahal dia itu gede gajinya, banyak duitnya, belum sogokan ini. Ada peribahasa, maju tak gentar, bela yang baik, bayar. Dia pengacara sama hakim kan kerja sama. Itu Nasrani manggil, Pak sini Pak, sini Pak. Tadi nggak dikasih sama hakim? Enggak. Ini nih, cukup gak segini? Cukup. Nih tambah lagi. Sampai puas itu orang fakir dibagi sama orang Nasrani. Itu orang hakim itu ngelihat tapi dengan mata sebelah. Dia sok kaya, gitu, menggigit. Pas siang habis datang malam. Hakim tidur. Begitu tidur, ro'a fil manam, mimpi di dalam tidurnya. Itu hakim di alam mimpinya dibawa, dihadapkan di depan rumah yang mewah. Sampai-sampai mewahnya itu rumah, tihangnya itu dari jamrud, lantainya dari perak dan emas, dindingnya mutiara, itu atapnya marjan. Bagaimana ngumpul cahayanya itu. Allahu Akbar. Itu hakim bengong. Lagi bengong gitu ada datang makhluk. Maaf Pak, saya mau tanya, liman hadal qasran, buat siapa ini gedung ini, dan punya siapa ini gedung ini? Itu orang yang ditanya jawab, kanalaka lau qadoita hajatal fakir. Ini sebenarnya itu jatah kamu. Kalau kamu kemarin ngasih ke orang fakir, wah kaget. Sebab dia sadar kemarin gak apa, gak memberi. Kata itu yang ditanya, ini sebenarnya untuk kamu, tapi karena kamu tidak memberi kemarin kebutuhan fakir, maka dikasihlah ke Nasrani. Ingat dia, oh iya kemarin dia ngasih Nasrani, langsung nyari gitu. Begitu ditemuin tuh Nasrani kaget. Ada apa Pak Hakim nyari saya? Saya mau nanya nih, kemarin sodakoh ke fakir berapa? Sekian. Oh gitu. Begini, saya ganti 1000 kali lipat, mau nggak? Loh, emang kenapa? Saya tuh kemarin mimpi dipertemukan dengan gedung yang mewah. Saya nanya,
ternyata ini 2 gedung yang mewah ini untuk orang yang memberi ke orang fakir itu. Kan kamu, jadi Pak Hakim mau bayar berapa? 1000 kali lipat. Kalau sedinar saya bayar 1000 dinar. Kalau Bapak ngasih 1000 dinar, saya kasih 1 miliar. Itu orang Nasrani langsung di hatinya, ini orang bukan main-main, benar dari hati nurani, keyakinannya, percayanya, bukan lebar basa-basi, kebenaran agamanya dalam mimpi pun. Oh kalau begitu Bapak, kata Nasrani, enggak dulu, saya mah daripada ini diganti sama Bapak 1000 kali lipat, mendingan saya masuk Islam. Berarti itu benar-benar milik saya. Tapi kalau saya nggak masuk Islam, itu bukan milik saya. Udah saksiin, saya akan masuk Islam. Langsung syahadat. Hakim nangis itu. Nangisnya saking gembira itu Nasrani masuk apa? Masuk Islam. Nangisnya kecewa karena bukan dia yang memberi. Ke siapa? Ke orang fakir. Istimewanya bulan apa? Bulan Muharram. Cuman kadang-kadang ya saking nggak ada ilmunya, nggak pakai batasan ilmu, kadang-kadang di dalam amal itu nyakitin. Orang yatim mah rebo Bapak neng-teng, orang miskin mah nyengir, dia ada diusir. Katanya kamu bukan yatim. Jangan begitu. Sama ada haknya. Fakir, miskin, gorim, ibnu sabilillah, itu hak zakat. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, keistimewaan di bulan Rajab ini mudah-mudahan diturunkan ke kita. Amin. Keistimewaan kemuliaan bulan Muharram ini kita juga sama. Ini lagi banyak kesulitan, kita lagi penderitaan pandemi, penderitaan COVID ya. Tapi alhamdulillah nih COVID ini udah mulai hilang nih. Hilang gitu, amin. Jangan diem baik kayak nangtang ya. Amin, mudah-mudahan tidak ada. Dengan sebab apa nih COVID hilang? Kalau secara keimanan ada 2. Awas dong. Orang Islam itu sangat bijaknya apa? Dohir batin, syariat hakikat dipakai. Kalau orang Islam itu 1 sebabnya PPKM, 2 sebabnya udhiyah. Kalau orang luar Islam ngakunya PPKM toh. Awas, PPKM ini kan tujuannya untuk mengurangi itu, kalau bisa menghilangkan. Tapi ada amalan orang Islam yang di luar dugaan. Ala al-a'malul munziyat hiya al-udhiyat. Ingat, ada amal yang bisa jadi tolak bala, amal yang bisa menyelamatkan dari segala malapetaka. Yaitu apa? Penyembelihan hewan. Bapak ingat gak, sadar gak, redahnya ini COVID, redahnya ini pandemi sesudah ada pemotongan hewan. Benar gak? Ingat itu. Ini sebagai orang yang beriman, punya kepercayaan dan yakin sabda Rasul tidak dusta ya. Benar, ala al-a'malul munziyah ya al-udhiyah. Ingat, amal yang bisa menjadi tolak bala, amal yang bisa menyelamatkan dari malapetaka, di antaranya al-udhiyah, penyembelihan. Belum ketika ngocorin darah dari lehernya, tiap tetesan darah jadi malaikat, tiap lembar bulu itu diganti oleh Allah 10 kebaikan. Berani bisa nggak ngitung bulu kambing? Allahu Akbar. Dasar setan muncul lagi, jangan motong di masjid. Dan siapa motong di masjid? Di halaman. Begitu, jangan motong di halaman masjid. Alah, kebun masih banyak, di kebun ke. Ternyata tujuannya bukan itu, nyari duit. 1 hari keuntungannya bisa 2 miliar karena 1 sapi 1.800.000 biaya pemotongan. Buju buneng, Ustad dikit jari geng. Biasanya Ustad kuli motong gak kebagian. Allahu Akbar. Pinternya dengan alasan itu, alasan ini ya. Dasar yang dipinterinya on lagi ya. Ya Karim. Akan banyak kebun, banyak kali di pinggir kali dia potong, kan air darahnya ngalir kan. Iya. Namanya G ya. Ada yang lain, Itulah
bapak-bapak, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi motivasi nih. Kalau saya umur panjang sampai ketemu lagi Idul Adha, mudah-mudahan Allah kasih rezeki supaya jadi tolak bala, saya mau kurban, amin ya rabbal alamin. Sama musibah itu malah petaka itu bukan hanya COVID aja, banyak COVID apa musibah itu, apalagi zaman sekarang ini udah sangatnya dibuka oleh Allah fitnah. Nabi kan udah bilang 1400 tahun Nabi bersabda, saya tijamanun Allah ummati fitnatun kait atil lail minadzolam, bakal datang fitnah kepada umatku banyaknya fitnah bagikan gelapnya malam. Sekarang ini coba muncul fitnah itu fitnah ini, oh ya Allah ya Karim. Coba bagaimana gak disebut fitnah dasar zaman sekarang. Kalau dulu udah jadi kulit dari daging budaya masyarakat nengok orang sakit, bener gak? Merasa malu kalau ada teman, ada tetangga sakit, ketemu udah sembuh, kita belum sempat apa? Belum sempat nengok. Itu dulu tuh. Sekarang gimana? Musibah yang sangat dahsyat, orang sakit nggak boleh ditengok loh. Bener gak? Ini musibah. Sekarat aja nggak boleh tungguin. Kan kata Nabi apa? Lakinu mautakum biqauli la ilaha il. Ajarkan orang yang lagi sekarat dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Supaya apa? Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa ngucapin la ilallah ketika sekaratnya pasti ke surga. Nah, kira-kira kita ini diizinkan enggak datang orang yang covid, datang ke orang yang covid lalu lagi sekarat dia, Allah ya dari belakang digelepak itu nggak boleh. Padahal itu ajaran siapa? Anjuran Nabi. Kenapa aku bisa begitu? Inilah yang disebut fitnah, musibah yang sangat dahsyat. Tapi ya saya nggak terlalu kecil hati. Orang walaupun gak diajarin nih, kalau banyak amal solehnya mah, perilaku lagi hidupnya baik mah insya Allah. Ini yang ngerinya lagi hidupnya ya amburadul, cuman punya iman doang, punya syahadat doang, kan memerlukan bantuan kan. Memerlukan apa? Bantuan dari orang yang sehat. La ilaha illallah, udah mulai napasnya empot-empotan, Allah, udah mulai napasnya dalam, supaya apa? Supaya iman, matinya membawa kalimat apa? La ilaha illallah. Tuh, ini musibah, cobaan, ujian yang begitu dahsyat. Kiranya mungkin nggak bakal muncul lagi dahsyat lebih dari ini? Mungkin. Kenapa? Emang kalau udah penutupan apapun terjadi, dunia ini udah mau maghrib, udah lewat asar. Kalau masih asar mending ada jedahnya lumayan. Kalau udah lewat asar ke maghrib sebentar. Lah kita aja menurut hitungan umur sekarang udah 60, kalau 63 tinggal berapa tahun lagi? Ayo. Kalau umurnya 63 sekarang udah 62, 9, tinggal berapa lagi? Tinggal 3 bulan lagi coba. Ya Allah, mending kalau sampai 63. Makanya ada peribahasa, muda belum tentu tua, tapi yang tua pasti mati. Pasti apa? Apakah yang mati itu yang tua aja? Belum tentu, yang muda aja yang mati. Kenapa? Muda belum tentu tua, tua pasti mati. Hanya hati-hatilah. Tapi insya Allah kata Nabi, dengan banyak ingat mati, selalu mempersiapkan mati, hidup akan berhati-hati. Sebab mikir akibat nanti, semua perbuatan, semua tindakan akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya, orang ada yang tahu, tapi kita dengan Allah nanti nggak ada pendamping, nggak ada pengacara nanti mah. Kalau sekarang mah tenang, buat salah apapun ya, ada buat bayar. Ada UUD ya? Ujung-ujungnya UUD tahun berapa? 4, 5. Kalau nggak 4 juta 5 juta gitu ya. 45 itu 4 juta aman, 5 juta apalagi kan gitu. UUD 45. Allahu Akbar. Ini alam dah begitu. Tapi ketentuan benar dan salah yang maha tahu siapa? Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan
saya menyampaikan ini diiringi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan banyak yang dapat rahmat, dapat ampunan, dapat pertolongan, dapat binaan, sehingga selamat kita dunia dan akhirat. Monggo, ada pertanyaan nggak? Ada? Kalau ada silahkan, kalau nggak ada saya tutup ya. Karena jangan terlalu lama, takut kena penyakit bosan. Kalau udah bosan udah nggak kerutu. Ustaz ngomong terus, itu udah sarapan pagi udah siap itu. Allah, semacam orang musantunan anak yatim, ceramahnya 2 jam. Kata anak yatim, gua nggak butuh ceramah, butuh amplok gua. Kata siapa? Kalau lagi satu anak yatim jangan lama-lama ceramah teh. Kenapa? Anak yatim jengah itu, nggak paham. Nah ini bapak-bapak apalagi ini sekarang sarapan pagi udah siap nungguin, Pak itu nasi uduknya melar Pak aja. Kenapa udah dikuahin? Insya Allah dunia akhirat imbang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala wal akhirin. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana nazigna minal qaumid dhalimin. Rabbana nazigna minal qaumid dhalimin. Rabbana nazigna minal qaumid dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.